Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat-sehat terus, tetap semangat terus persiapan SKB-nya. Semoga kalian jadi ASN tahun ini teman-teman ya. Dan terutama lagi yang formasinya hanya satu nih teman-teman. Jadi kalian harus semangat, harus belajar tiap hari teman-teman. Misalnya kalau orang lain belajar 2 jam, kalian harus lebih dari orang tersebut teman-teman. Jadi punya semangat yang membara lah seperti itu. Nah, pada video kali ini kita bakalan membahas tentang prakonsepsi teman-teman ya. Jadi tanpa lama-lama kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa di like, terus di komen, kemudian di subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, hari ini kita bakalan membahas tentang prakonsepsi ya, atau yang dikenal juga dengan pranikah ya, bisa juga. Nah, apa sih prakonsepsi ini teman-teman? Nah, prakonsepsi itu adalah sebelum hamil ya teman-teman. Ibaratnya ya pranikah, sebelum kita nikah pasti harus ada yang namanya konseling dulu ya kan teman-teman. Terus tuh cek kesehatan. Nah, jadi kita lihat dulu ya, kita review dulu nih. Ini sedikit materi ya, 3 slide atau 2 slide kalau nggak salah aku nih teman-teman, untuk mereview ulang nih tentang prakonsepsi. Oke, coba kita lihat ya. Nah, ini ada yang namanya persiapan prakonsepsi. Oke, berarti sebelum nikah itu harus ada yang namanya persiapan prakonsepsi. Supaya apa? Supaya nantinya ke depannya itu untuk kesehatan ibu dan bayinya juga, teman-teman. Kemudian untuk melahirkan generasi yang cerdas seperti itu, teman-teman, yang sehat, yang cerdas dan lain sebagainya. Nah, pada persiapan prakonsepsi ini itu ada pertama yang harus dilalui adalah pemeriksaan TTV, yaitu terkait tekanan darah, respirasi rate, kemudian nadi, suhu dan lain sebagainya teman-teman. Kemudian juga ada pemeriksaan fisik, yaitu dari berat badan, kemudian tinggi badan dan lilanya teman-teman. Nah, kenapa sih harus periksa berat badan, tinggi badan dan lila? Nah, berat badan dan tinggi badan ini erat kaitannya nantinya dengan IMT teman-teman. Nah, jadi dari BB dan TB ini kita bisa menghitung IMT-nya teman-teman, kira-kira apakah ibunya itu kekurusan atau kegemukan atau normal teman-teman. Jadi bisa nanti kita konseling selanjutnya teman-teman. Kemudian juga lila ini adalah lingkar lengan atas ya teman-teman. Nah, ini untuk mengecek status gizinya, apakah dia kek atau tidak. Nah, kalau kek kan berarti kurang dari 23,5 dan kalau normalnya itu adalah di atas 23,5 ya teman-teman. Dan lila ini untuk mendeteksi apakah ada kekurangan energi kronik gitu ya. Karena kalau misalnya ibunya itu terdeteksi kek dan dia hamil nantinya, itu dikhawatirkan bayinya bakalan mengalami yang namanya BBLR teman-teman, seperti itu ya. Mungkin dari sini teman-teman udah pada paham lah ya teman-teman. Kemudian ada juga pemeriksaan head to toe nih teman-teman, dari atas kepala sampai ujung kaki. Nah, kemudian imunisasi. Nah, imunisasi ini yang biasanya selalu dilakukan ya sama catin nih. Biasa kita kenal dengan imunisasi catin ya, atau calon pengantin, yaitu TT1 teman-teman. Dan nanti bakalan ada ulangannya lagi ya bulan depannya, itu TT2. Kemudian dari TT2 ke TT3 itu 6 bulan ya teman-teman. Oke. Kemudian ada dilakukan pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang itu ada hemoglobin atau HB, kemudian HIV, sifilis, hepatitis, dan planotes atau test pack nih teman-teman. Nah, kenapa harus dicek nih semuanya teman-teman? Karena kalau misalnya HB ibunya rendah, itu kita bisa memberikan dia terapi atau kita perbaiki dulu ibunya ini supaya HB-nya itu normal, baru boleh hamil teman-teman ya. Jadi untuk menghindari yang namanya ibu hamil anemia seperti itu, karena banyak banget resikonya ya, bisa pendarahan, bisa BBLR dan lain sebagainya teman-teman, bisa prematur juga ya kan. Nah, kemudian juga ada pemeriksaan HIV, sifilis dan hepatitis. Nah, HIV, sifilis, hepatitisnya harus diketahui dini ya teman-teman, jadi supaya sebelum hamil itu bisa dicegah dulu atau diobati dulu teman-teman. Jadi untuk mencegah penularan penyakit ini kepada bayinya nantinya. Oke. Kemudian ada planotes, yaitu biasanya ada nih planotes ya, atau test pack sebelum nikah tuh di test pack dulu nih sama bidannya kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini seperti yang aku bilang tadi tentang IMT teman-teman. Berapa sih kenaikan berat badan ibu hamil yang normal? Oke, ini masuk ke dalam persiapannya juga ya teman-teman. Nah, ini IMT sebelum kehamilan itu ada kategori 4 ya, yaitu underweight, kemudian normal weight, overweight, dan obese teman-teman ya.
underweight itu berarti artinya kekurusan teman-teman ya, yaitu dimana IMT-nya itu kurang dari 18,5. Kalau yang normalnya itu adalah 18,5 sampai 24,9. Nah, kemudian overweight itu sekitar 25 sampai 29,9 dan obes itu lebih dari 30. Nah, ini total kenaikan berat badan sama hamil nih teman-teman. Ya, bagi orang yang kekurusan atau kurus teman-teman dan IMT-nya di bawah sini. Maaf teman-teman. Oke. Itu kenaikan berat badannya selama 9 bulan ya, itu sekitar 12,5 sampai 18. Karena apa? Untuk mencegah yang namanya kek teman-teman. Itu ya yang dihindari, itu takutnya BBLRY-nya. Nah, kemudian rata-rata kenaikan berat badan di trimester 2 dan 3 per minggunya itu adalah 0,44 sampai 0,58 kg. Nah, ini bisa kalian screenshot ataupun kalian baca sendiri ya teman-teman. Nah, kemudian gimana cara menghitung IMT-nya teman-teman supaya kita bisa mengarahkan gizi ibu ini supaya lebih teratur lagi teman-teman. Nah, IMT itu adalah berat badan dalam kilogram itu dibagi dengan tinggi badan dalam meter ya, dalam satuan meter di kuadrat. Oke. Jadi berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Nah, di mana satuan berat badan itu dalam kilo dan satuan tinggi badannya itu dalam meter. Jadi misalnya kalau ibunya beratnya itu sekitar 80 kilo, misalnya 80 ya. 80 dan tingginya itu misalnya 160 teman-teman. Coba kalian itu. Berarti kan 160 cm ya teman-teman. Kita jadikan ke meter. Berarti 1,6 kuadrat teman-teman. Jadi 80 per 1,6 kuadrat. Itu hasilnya berapa? Misalnya IMT ibunya ternyata lebih dari misalnya 31 hasilnya. Berarti dia kategori ke obes teman-teman. Nah, masuk kategori obes berarti kenaikan berat badannya selama hamil harus sekitaran 5 sampai 9, tidak boleh lebih teman-teman ya. Karena ditakutkan nantinya ada yang namanya DM gestasional ya teman-teman, yaitu diabetes gestasional. Nah, rata-rata kenaikannya itu per minggu harusnya segini teman-teman. Gak boleh lebih, gak boleh kurang. Gak boleh lebih ya teman-teman, untuk mengantisipasi terjadinya yang namanya diabetes gestasional tersebut. Nah, oke teman-teman, kita langsung aja ya masuk ke soalnya yang nomor 1. Oke teman-teman, kita masuk ke soal pertama. Kita baca dulu bareng-bareng pertanyaannya. Sepasang suami istri datang ke BPS untuk konsultasi karena sudah 1 tahun berkeluarga belum memiliki keturunan. Istri telah mengkonsumsi obat penyubur kandungan tetapi tetap tidak dapat memiliki keturunan. TTV dalam batas normal, tidak teraba massa pada abdomen. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus itu? Oke teman-teman, yang di sini ditanyakan adalah diagnosis ya, dan data fokusnya itu adalah bahwa mereka udah 1 tahun menikah tapi belum punya keturunan, dan istrinya itu juga aktif mengkonsumsi obat penyubur kandungan teman-teman, tapi belum juga dikaruniai anak. Nah, bahasa lain dari ini kan artinya dalam tanda kutip istrinya atau suaminya ya. Kan biasanya untuk kesuburan kan nggak cuma istri ya teman-teman, suami juga bisa. Nah, itu masuk ke dalam bahasa medisnya itu adalah infertilitas teman-teman ya, atau bahasa lainnya itu bahasa Indonesianya mandul ya teman-teman, seperti itu. Nah, berarti di sini yang bisa aku eliminasi adalah C, D, dan E. Ini langsung aku eliminasi teman-teman. Berarti antara kedua option ini kan sama-sama infertil. Nah, infertil itu terbagi menjadi 2 teman-teman, yaitu primer dan sekunder. Tapi apa sih bedanya primer dan sekunder teman-teman? Nah, kalau primer itu artinya belum sama sekali punya anak teman-teman ya. Berarti dia memang sama sekali belum punya anak dan mereka pengen punya anak tapi nggak dapat seperti itu teman-teman. Nah, beda cerita kalau sama sekunder itu dia pernah punya anak atau pernah melahirkan, tetapi begitu mau hamil lagi itu gak dapat teman-teman ya. Contohnya kalau yang primer kan seperti di soal ini ya, berarti jawabannya adalah yang A. Nah, kalau yang sekunder itu kasusnya misalnya dia udah pernah punya anak ya, pernah melahirkan, dan begitu mau hamil anak kedua tapi nggak dapat teman-teman, udah bertahun-tahun berobat sana sini nggak juga dapat. Itu masuk ke diagnosisnya infertil sekunder teman-teman. Nah, pada kasus ini itu adalah infertil primer. Kenapa? Karena dia sama sekali belum punya anak teman-teman dan sudah 1 tahun berkeluarga teman-teman. Nah, ini ya biasanya kalau hamil itu
paling lambat itu setahun ya teman-teman, kalau nggak salah aku ya. Nah kalau lewat dari setahun itu udah masuk ke kategori infertil, kalau nggak salah aku kayak gitu. Coba kalian koreksi ataupun kalian cari sumber lain teman-teman. Oke ya, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Kita baca bareng-bareng pertanyaannya. Seorang perempuan usia 25 tahun datang ke klinik bidan bersama suaminya. Mereka baru menikah 1 tahun yang lalu, datang ke klinik dengan keluhan tidak kunjung hamil. Hasil pemeriksaan TTV dalam pemeriksaan fisik dalam batas normal. Suami bekerja di luar daerah dan 1 bulan sekali baru pulang. Apakah tindakan bidan yang tepat dalam kasus itu? Oke, di sini mereka udah 1 tahun nikah ya, tapi belum juga hamil nih teman-teman. Dan semua pemeriksaannya itu normal teman-teman. Nah, tapi ada satu masalah nih, yaitu bahwa suaminya itu bekerja di luar daerah dan 1 bulan sekali itu baru pulang teman-teman. Berarti dengan kata lain, imajinasi kita pastinya pola hubungan seksualnya itu bermasalah teman-teman ya, karena dia tidak serumah teman-teman. Nah, dan juga ketemunya itu hanya sebulan sekali teman-teman ya. Mungkin dalam sebulan itu hanya berapa hari aja kayak gitu teman-teman. Mungkin paling lama seminggu ya, terus suaminya harus berangkat lagi. Nah, itu kan udah pola seksualnya itu kan bermasalah teman-teman ya, terganggu. Nah, jadi di sini tindakan bidan atau saran bidan yang bisa kita berikan pada kasus ini adalah yang tepatnya yang D teman-teman ya, yaitu menganjurkan pasangan usia subur untuk mengatur pola senggama teman-teman ya. Kita aturlah gimana mereka kita memberikan saran untuk mengatur pola seksual mereka, dan mereka pintar-pintar mereka gimana cara mengaturnya seperti itu. Entah mungkin istrinya yang ikut suaminya atau yang kayak gimana teman-teman, kayak gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 3. Kita baca bareng-bareng pertanyaannya. Seorang perempuan usia 25 tahun datang ke klinik bidan bersama suaminya. Mereka baru menikah 1 tahun yang lalu, datang ke klinik dengan keluhan tidak kunjung hamil. Hasil pemeriksaan TTV dan pemeriksaan fisik dalam batas normal. Pasangan ini berencana ingin segera mempunyai momongan. Apakah tindakan bidan yang tepat dalam kasus itu? Oke, yang A, memberikan suplemen asam folat 400 mikrogram. Kemudian yang B, memberikan suplemen kalsium. Kemudian C, memberikan suplemen vitamin B12. D, memberikan suplemen vitamin D. E, memberikan suplemen SF atau zat besi ya teman-teman, tablet tambah darah. Oke teman-teman, di sini jawaban yang paling tepat mana? Coba kalian pause dulu, terus nanti komen di kolom komentar. Nah, berarti kan dia merencanakan teman-teman ya, merencanakan kehamilan. Nah, pasangan ini kita dapatkan di sini teman-teman. Pasangan ini berencana ingin segera mempunyai momongan. Jadi dia udah berencana nih. Jadi sikap kita apa sih yang harus kita berikan atau kita sarankan kepada mereka ya dalam persiapan mendapatkan momongan teman-teman. Nah, menurut aku teman-teman, kita sebagai bidan yang harus kita persiapkan itu adalah ini teman-teman, salah satunya memberikan suplemen asam folat ya, dimana asam folat itu kan untuk perkembangan janin teman-teman ya. Jadi ini kita berikan dulu ibunya tambahan suplemen ya, asam folat teman-teman, untuk persiapan bayinya, untuk persiapan hamilnya kayak gitu teman-teman ya. Jadi begitu nanti dia hamil, nah jadi asupan asam folat itu udah terpenuhi teman-teman. Jadi untuk pembentukan organnya, pembentukan otaknya dan lain sebagainya itu maksimal teman-teman kayak gitu ya. Kemudian nanti kalau udah berapa bulan gitu baru dilanjutin dengan SF gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 4. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 4. Kita baca bareng-bareng pertanyaannya. Seorang perempuan umur 24 tahun datang ke BPM untuk konsultasi kehamilan. Hasil anamnesis baru menikah 2 bulan tapi belum ada tanda kehamilan. Siklus haid 37 hari, tinggal serumah dengan suami, melakukan hubungan intim setiap hari. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tinggi badan 150, berat badan 75, tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, respirasi rate 20, suhu 36,4. Abdomen tidak teraba massa. Konseling apa yang paling tepat diberikan bidan pada kasus itu? Oke, dia udah 2 bulan nikah ya teman-teman, tapi belum ada tanda-tanda kehamilan nih.
Nah, siklus haidnya itu 37 hari dan berhubungan intim setiap hari ya teman-teman. Berarti ini nggak ada masalahnya dengan pola seksualnya teman-teman. Berarti yang C ini bisa kita eliminasi. Nah, kemudian apakah harus dirujuk ke Obgyn teman-teman atau ke konsultan perkawinan? Enggak ya teman-teman. Nah, apakah harus dirujuk ke Obgyn? Nah, kita lihat lagi nih teman-teman. Nah, itulah pentingnya yang tadi aku bilang IMT teman-teman ya. Misalnya nih sebelumnya ternyata dia nggak hubungan intimnya sering teman-teman, berarti bisa kita tepis teman-teman, kita cari lagi nih apa sih yang menyebabkan dia penyebab dia yang belum ada juga tanda-tanda kehamilan di mana sudah nikah 2 bulan teman-teman ya. Kadang kan semua orang tuh berbeda-beda ya, tapi kita cari dulu nih penyebabnya apa kira-kira, jadi bisa dipersiapkan. Itu yang namanya persiapan prakonsepsi teman-teman. Nah, kita lihat lagi nih, semua KU-nya baik, TTV-nya baik ya, tekanan darahnya bagus, kemudian nadinya bagus, respirasi rate-nya juga bagus, suhunya juga lagi nggak demam teman-teman. Dan juga pada abdomennya itu tidak teraba massa apapun ya teman-teman. Nah, jadi yang di sini masalahnya coba kita lihat di TB dan BB. Nah, tinggi badannya itu adalah 150 nih teman-teman. Kemudian berat badannya 75. Coba kita hitung dulu IMT-nya teman-teman. Apakah udah sesuai atau belum teman-teman? Nah, gimana cara mencari IMT? Nah, IMT tadi kan rumusnya adalah berat badan dalam kilo ya. Berat badan dalam kilo per tinggi badan dikuadratkan teman-teman. Ini dalam meter. Nah, berat badannya adalah 75 teman-teman. Kemudian kita bagi dengan tinggi badan ini dalam meter ya. Jadinya dari senti jadikan ke meter berarti 1,5 ya. Berarti 1,5 kuadrat teman-teman. Nah, itu sama dengan 75 dibagi dengan 1,5 kuadrat, itu hasilnya 2,25 ya teman-teman. Benar nggak kalau nggak salah aku? Dan gak segini teman-teman, segitulah ya. Maka jawabannya kita tinggal bagi aja nih teman-teman, 75 dibagi dengan ini. Kalau nggak salah aku hasilnya sekitar 33,333 kalau nggak salah aku teman-teman. Coba kalian pakai kalkulator, kalian pastikan lagi. Nah, IMT-nya nih teman-teman, ini adalah nilai IMT. Nah, kira-kira ini normal nggak? Tadi kan di tabel yang sebelumnya aku udah kasih tahu ya bahwa IMT normal itu sekitaran 18 sampai 24,9 ya. Nah, kalau obes itu kan lebih dari 30. Nah, maka ini kategorinya obes teman-teman. Jadi istrinya itu obes teman-teman ya. Nah, kalau orang obes tidak menutup kemungkinan terjadinya namanya infertilitas juga teman-teman. Jadi infertilitas itu bisa pengaruh dari berat badan atau obesitas teman-teman ya. Nah, jadi maka konseling yang bisa atau yang paling tepat kita berikan kepada pasien ini adalah olahraga teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah D. Kenapa harus olahraga? Kenapa tidak diet nutrisi? Karena dengan olahraga ini kita bisa menyuruh wanita itu untuk menurunkan berat badannya teman-teman, seperti itu, ke berat badan yang ideal. Jadi kalau pertanyaannya berapakah berat badan yang harus mereka turunkan teman-teman, berapa kilo, coba cari terus nanti komen di kolom komentar ya, supaya dia mencapai IMT yang normal, yaitu 18 sampai 24,9 ya. Nah, kenapa tidak diet nutrisi? Karena di sini kan tujuan utama kita kan IMT-nya tinggi nih, obes kan teman-teman. Jadi gimana caranya dia harus menurunkan berat badannya, yaitu dengan olahraga teman-teman ya. Olahraga kemudian dibantu juga dengan gizi seimbang kayak gitu teman-teman. Jadi kalau hanya diet aja nggak ada olahraga juga hasilnya kurang maksimal teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang terakhir ya. Seorang perempuan umur 24 tahun datang ke BPM untuk konsultasi kehamilan. Hasil anamnesis baru menikah 2 bulan tapi belum ada tanda kehamilan. Oke, ini soalnya sama yang tadi ya teman-teman. Siklus haid 37 hari, tinggal serumah dengan suami, melakukan hubungan intim setiap hari. Hasil pemeriksaan KU baik, TB 150, BB 75, tekanan darah 110/70, nadi 80, respirasi rate 20, dan suhu 36,4. Kemudian abdomen tidak teraba massa. Konseling apa yang paling tepat diberikan bidan pada kasus itu teman-teman? Oh, ini aku ada kesalahan ya teman-teman, harusnya bukan konseling nih, tadi pertanyaannya itu
tentang komplikasi yang terjadi kalau misalnya seandainya kedepannya dia hamil, teman-teman. Jadi ini bukan konseling tapi komplikasi, teman-teman. Diagnosis potensialnya, teman-teman ya. Nah, kayak gitu. Oke, ini yang akan terjadi nih teman-teman. Tadi kan kita udah hitung ya IMT-nya bahwa dia masuk ke kategori obes, teman-teman. Nah, di mana berarti kan obes itu overweight ya, teman-teman. Yang dimana dari overweight itu bisa menyebabkan yang namanya obesitas. Kemudian dari obesitas tambah lagi kalau orang hamil itu semua hormon bekerja ya, teman-teman. Banyak hormon-hormon yang bekerja di masa itu dan dapat menyebabkan penurunan hormon insulin juga, teman-teman, karena si obesitasnya ini, teman-teman. Nah, jadi kalau hormon insulinnya turun itu bisa memicu yang namanya apa, teman-teman? Gula darahnya jadi naik ya, teman-teman, karena tidak terkendali lagi sama hormon si insulin, teman-teman. Dan orang obesitas itu toleransi gulanya itu sangat parah banget, teman-teman. Jadi makanya kebanyakan kalian bisa juga, kalau misalnya ada penyampaian informasi aku yang salah, kalian boleh juga baca-baca di jurnal, teman-teman. Itu ada bahwa hubungan antara ibu hamil obesitas dengan kejadian diabetes gestasional, teman-teman. Nah, itu ada penelitiannya, teman-teman, atau penjelasannya di jurnal tersebut. Kalian cari aja di Google, itu ada kok, teman-teman. Nah, maka komplikasi nih yang dapat terjadi pada ibu tersebut, teman-teman, yang harus disampaikan ke bidan itu adalah diabetes gestasional, teman-teman. Seandainya dia tidak diet, maka misalnya berat badannya itu tetap segini, kemudian dia hamil nih, ternyata hamil gitu kan, maka dapat kedepannya bisa menimbulkan yang namanya diabetes gestasional, teman-teman. Nah, ini tuh jangan dianggap sepele ya, diabetes ini, diabetes gestasional, teman-teman, dan ini tuh berisiko ya, kayak gitu. Nah, jadi jawabannya adalah yang B, teman-teman. Oke, teman-teman, segitu aja pembahasan materi tentang prakonsepsi ya. Semoga ini bisa berguna buat kalian, kemudian bisa mengingatkan kembali materi-materi yang udah terlewatkan, yang udah lama, apalagi yang udah misalnya udah lama lulusnya ya, udah tahun keberapa lulusnya kayak gitu, udah bukan fresh graduate lagi. Kalau yang fresh graduate masih fresh ya, teman-teman. Jadi segitu dulu video dari aku, semoga bisa membantu kalian, dan juga sekali lagi jangan lupa di share, kemudian di like, serta di subscribe video ini kalau bisa kalian suka. Dan juga buat kalian yang misalnya masih belum SKD nih atau belum ujian seleksi kemampuan dasar, teman-teman, kalian juga bisa latihan dengan sobat CPNS, teman-teman ya, karena di situ tuh banyak banget testimoni yang bagus, teman-teman, dan mereka bilang bahwa soal-soalnya itu tahun ini nggak panjang-panjang, teman-teman. Mungkin ada yang panjang, ada yang pendek, dan benar-benar mirip banget dengan sobat CPNS, teman-teman. Bukan soalnya yang mirip ya, tapi mulai dari strukturnya, kemudian dari bentuk soalnya, teman-teman ya. Bukan pertanyaannya, tapi bentuk soalnya seperti itu, teman-teman. Terutama di soal TU dan TKP-nya, teman-teman. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja kalian berlangganan sobat CPNS, dan linknya itu aku letak di description box aku. Oke, sekian dulu dari aku. See you next video. Bye bye.